Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Jujur saya terkejut mendengar KPK menangkap pejabat publik dengan reputasi baik, Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, karena dugaan suap proyek infrastruktur. Nurdin Abdullah terkenal karena inovasi, bertangan dingin melakukan perubahan, dan ia sempat diganjar Bung Hatta Anti-Corruption Award. Yang dianggap berintegritas pun, sedihnya, akhirnya terhisap pusaran korupsi juga. Memperpanjang deretan bukti betapa ekosistem politik Indonesia mudah menyerongkan pejabat ke perilaku korup, seperti lembah hitam yang bisa saja menghisap jiwa-jiwa paling bersih sekalipun. Belum lama kita diguncang kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Memang melelahkan mengungkit kasus bansos ini, tapi terbukti sedikit lengah saja kasus ini sudah ngelantur tak jelas juntrungannya. Contohnya, nama-nama politikus yang muncul saat pengusutan KPK malah hilang dari dakwaan. Padahal korupsi bansos sempat mencuri perhatian besar-besaran, bahkan membuat wacana soal hukuman mati bagi koruptor mengemuka kembali. Dukungan sebagian orang terhadap hukuman mati adalah frustasi dan penggal hati, karena merasa hukuman yang ada tidak lagi memadai untuk membuat para koruptor itu mikir berkali-kali sebelum menggarong kekayaan negeri. Edi Prabowo, Menteri Kelautan yang menjadi tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster juga sempat berikrar, jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap. Begitu katanya, seakan gagah dan bernyali. Padahal kita sama-sama tahu memangnya apa yang lebih dari hukuman mati. Bukan tanpa alasan, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia tahun ini merosot jatuh di urutan 102, sama dengan Gambia, lebih rendah dari Timor Leste. Menko Polhukam Mahfud MD sendiri sempat bilang, itu karena maraknya pemotongan hukuman dari Mahkamah Agung kepada para koruptor yang kasasi. Hukum yang tiba-tiba menjadi sangat pemaaf di hadapan para koruptor. Padahal tanpa dikorting pun, hukuman koruptor sudah ramah. ICW mencatat tren vonis pada koruptor rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Itu bahkan masih lebih singkat dari masa kuliah mahasiswa kupu-kupu yang buru-buru. Korupsi malah kadung dianggap sebagai kebajikan. Masih ingat penghujung tahun lalu, Mahkamah Agung memotong masa tahanan kasus suap Fahmi Darmawansyah. Mahkamah Agung sepakat dengan argumen kuasa hukum Fahmi bahwa pemberian mobil seharga 427 juta rupiah dari Fahmi kepada Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Hussein itu bukanlah suap, itu bentuk kedermawanan. Pemberian lain seperti tas merek Louis Vuitton, ada sepatu sendal merek Kenzo, ada uang ini, uang itu, bukan dipandang sebagai gratifikasi, tapi dianggap kemurahan hati. Bayangkan betapa ngerinya bila nanti batasan itu kabur, lalu setiap penyuap disebut sebagai dermawan. Sayangnya, pada hari-hari yang paling mematahkan hati ini, kita malah ditinggal pergi Artijo Alkostar, mantan Hakim Agung yang harum namanya. Ia dikenal tegar, tegas, dan tanpa ampun tiap kali memeriksa kasus korupsi. Ia dikenal karena selalu melipat gandakan hukuman para koruptor yang mengajukan kasasi. Tidak mudah menjadi seorang Artijo di negara yang korupsinya sudah seperti jejaring laba-laba menyelinap hingga sudut-sudut rumah. Artijo sudah pergi, dan sebagaimana biasanya orang besar dan bermutu wafat, ia meninggalkan lubang yang besar. Kita bersedih, tapi tak bisa lama-lama. Bagi kamu, terutama anak muda yang belajar hukum, mungkin kini sibuk dirundung pertanyaan getir. Apa masih mungkin berjuang di jalur yang sudah demikian tercemar ini? Warisan terpenting Artijo adalah keyakinan bahwa menjadi orang berintegritas itu mungkin. Saya ingat salah satu pesan Pak Artijo saat saya berbincang dengannya 2 tahun yang lalu. Kata almarhum, jangan terintimidasi oleh lingkungan yang tidak jujur. Artijo memberi contoh betapa hukumlah yang semestinya intimidatif terhadap penyelewengan, bukan sebaliknya. Saya kutip sedikit lagi kata-kata almarhum. Kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi dihidupkan. Kejujuran itu adalah tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok Angkatan 47 kelompok 2. Kami akan mempresentasikan podcast mengenai isu kontemporer di Indonesia, di mana yang topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang korupsi. Selamat sore kawan-kawan. Perkenalkan, saya Vivi, salah satu staf dari Politeknik Pelayaran Sumatera Barat sebagai penyusun rencana metode pembelajaran bahasa di unit bahasa. Saya akan bertindak sebagai moderator untuk kesempatan podcast kali ini. Sebelum mulai, bisa teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Rido, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abu Rido dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Tanjung Perak. Saya di kantor saya sementara diperbantukan sebagai staf di unit operasional. Sekian, terima kasih. Lanjut bisa dengan Mas Ade, silakan. Baiklah, izin memperkenalkan diri, izin. Nama Deres Piardi, asal investasi dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dan penempatan di UPB Bandara UPBU Rendani kelas 2 Manokwari. Mas Alvin, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Arfin Wasis dari Instansi Politeknik Penerbangan Makassar. Dan saya ditempatkan di Otoritas Bandara Wilayah 10 Merauke sebagai pengawas sertifikasi pesawat udara. Oke, Mas Rizky. Oke, kenalin nama saya Rizky Satria Yuda, asal instansi dari Poltek Bank Surabaya. Saya ditempatkan di UPBU kelas 3 SOA Bajawa sebagai teknisi penerbangan. Oke, teman-teman. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan membahas podcast mengenai isu kontemporer di Indonesia ya. Dan bicara soal isu kontemporer, kita semua tahu nih, maksud isu kontemporer itu adalah isu-isu yang terjadi di sekitar kita yang masih hangat dibicarakan sampai sekarang. Mungkin kalau ngomongin soal isu kontemporer nih, yang muncul pertama kali di kebanyakan pemikiran orang-orang awam di Indonesia adalah korupsi, saking booming atau maraknya topik ini yang masih hangat dibicarakan sampai sekarang. Pada setuju nggak sama itu? Setuju, setuju. Setuju. Oke. Setuju, saya setuju. Kalau menurut rekan-rekan sendiri nih, kenapa korupsi itu tuh menjadi isu kontemporer yang sampai saat ini tuh masih sangat sensitif dibicarakan? Kalau misalnya menurut saya nih, seperti yang bisa kita lihat tadi di video Kak Najwa Shihab, masyarakat tuh sebenarnya udah mulai sadar betapa lemahnya hukum di Indonesia kalau berhadapan dengan para koruptor. Undang-Undang Nomor 31 tentang tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu kayak nggak ada artinya gitu. Hukum jadi sangat baik dan lemah banget di hadapan para koruptor. Aneh gitu loh. Kalau pendapat rekan-rekan gimana? Mulai dari Mas Ade, silakan. Ya mungkin bagi saya itu ya penyebab utamanya itu ya hukum di Indonesia yang sangatlah lemah itu. Di Indonesia ini kan sangatlah lemah. Mengapa bisa saya menyebutkannya lemah? Karena kan hukum di Indonesia ini bisa dibeli. Seberat apapun itu hukumannya, di Indonesia bisa dibeli. Hukum tersebut hanya berlaku, dan hukum tersebut hanya berlaku bagi orang-orang kecil saja. Pernah kita dengar juga kata-kata bahwa hukum itu saat ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu bukan hanya sekedar kata aja sih. Tapi itu emang ya sudah ada di negara kita kata-kata itu. Ya mungkin Oke. bagi saya itu aja. Lanjut dengan Mas Alvin, gimana pendapatnya Mas? Ya, menurut saya hukum di Indonesia itu lemah karena sebenarnya adanya kegiatan suap menyuap antara petugas dan masyarakat agar hukumannya ringan di dalam penjara. Kalau Mas Rido sendiri gimana? Kalau menurut saya ya karena lemahnya hukum tersebut, jadi apa ya, orang-orang ini sangat mudah untuk melakukan korupsi itu. Mereka pikir hukum bisa dibeli, jadi ya nggak apa-apa. Toh kalau saya di penjara pun masih untung gitu, mungkin pikir mereka ya. Dan juga dengan lemahnya hukum di Indonesia tuh, khususnya untuk para koruptor ini,
berpengaruh ke kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Apalagi kan banyak tuh kasus, dan kita pernah lihat kan video seorang tersangka koruptor di penjara tuh, tapi penjaranya bagus tuh ruangannya. Jadi efeknya ke kepercayaan masyarakat juga itu. Mungkin itu aja dari saya. Untuk Mas Rizky sendiri, apakah punya pendapat yang sama dengan rekan-rekan yang lain? Silakan Mas Rizky menyampaikan pendapatnya. Oh ya, menurut pendapat saya juga mungkin hampir-hampir sama juga sama teman-teman, karena memang hukuman yang ada di Indonesia ini nggak relevan dengan jumlah nominal angka korupsinya. Jadi itu yang membuat orang nggak memberikan efek jera. Apalagi zaman sekarang ini para koruptor ini hanya nggak peduli dengan uang haram, mereka hanya peduli dengan makanan haram. Jadi mungkin itu aja Bu dari saya. Iya, kita semua sebenarnya setuju. Intinya, kalau kita semua setuju kalau hukum itu sangat lemah sekali ya, teman-teman di Indonesia khususnya untuk kasus korupsi ini. Kemarin bahkan saya dengar informasi dari adik saya yang belajar hukum tuh, bahwa kedepannya korupsi itu akan diatur di KUHP baru, yaitu pasal 603 dan 604. Ada yang pernah dengar nggak, teman-teman, soal ini? Saya pernah dengar pasal 603 KUHP merupakan bentuk serupa dari pasal 2 UU Tipikor. Permasalahannya, pasal dalam KUHP ini justru semakin memperingan jumlah hukuman koruptor. Ya, dan regulasi tersebut juga menurunkan ancaman itu minimal pidana penjara yang sebelumnya kan 4 tahun itu bisa menjadi 2 tahun. Dan sedangkan untuk denda uangnya itu dari 200 juta menjadi 10 juta. Parah-parah. Lanjut, ada yang tahu selain Mas Ade dan Mas Alvin? Iya, saya juga pernah dengar pasal 604 merupakan bentuk lain dari pasal 3 UU Tipikor. Pasal itu isinya tentang kayak penambahan masa tahanan yang awalnya 1 tahun itu bisa jadi 2 tahun. Itu sih yang saya Oke. tahu. Iya, di tengah meningkatnya kasus korupsi, pemerintah dan DPR justru semakin memperingan hukuman bagi koruptor. Berdasarkan catatan tren vonis ICW sepanjang 2021, dari 1.282 perkara korupsi, rata-rata hukuman penjaranya hanya 3 tahun 5 bulan. Itu dari saya. Wah, parah. Makin parah aja ya isu-isu korupsi seperti ini mengudara di Indonesia. Iya, Kayaknya betul. persoalan ini tuh makin diperparah dengan disahkan UU Permasyarakatan. Di mana UU ini tuh memberikan kemudahan loh teman-teman bagi terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Sebenarnya kalau dilihat dari berita dan informasi-informasi yang ada sekarang itu, fakta menunjukkan bahwa Indonesia tuh punya tingkat yang cukup tinggi dalam kasus korupsi dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, pendapat kalian gimana? Sebenarnya kita bisa belajar dari negara paling anti korupsi di dunia, yaitu Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru. Ketiganya sama-sama berada di ranking pertama dalam Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 2021 yang dirilis pada Januari 2022 lalu dengan skor 88 dari 100. Itu betul. Undang-Undang Kriminal Denmark soal larangan menerima suap dan jenis korupsi lainnya benar-benar bekerja dengan baik dan dipatuhi oleh masyarakat sana. Tidak hanya untuk pegawai saja, pemerintah atau penyelenggara negara. Penyuapan itu juga dilarang di Denmark untuk perusahaan swasta dan pegawai negeri asing. Kita ambil contoh aja sih negara Finlandia ya. Di Finlandia ini tradisi suap penyuap sama gratifikasi ini tercantum dalam UU Pidana Finlandia yang ditegakkan dengan baik di sana. Jadi Finlandia ini bersih dari korupsi juga berkat karena budaya atau kulturnya ini kayak keterbukaan dia dan transparansinya dalam penyelenggaraan sistem kenegaraannya. Karena pengendalian internal dari di negara mereka juga sangat bagus. Itu yang membuat mereka angka indeks IPK-nya tinggi untuk angka pemberantasan korupsinya.
Di Selandia Baru, prinsip transparansi itu dikedepankan dan birokrasi itu dipangkas, nggak rumit ya. Iklim usaha juga sangat kondusif di negara tersebut dengan pengurusan izin usaha yang bisa beres dalam waktu sehari aja dan lain sebagainya. Selandia Baru juga sukses menegakkan hukum anti korupsi yang memiliki ancaman penjara hingga 14 tahun. Lama di sana, nggak kayak di suatu negara ya. Pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang semuanya diterapkan dengan ketat di seluruh jajaran pemerintahan mereka. Iya, kita lihat dari 3 contoh negara itu aja udah kayak kelihatan hukum kita tuh kayak masih kayak semut dibandingkan mereka, kayak sangat-sangat-sangat nggak efisien dan terlalu lemah ya teman-teman. Kalau di Indonesia nih, kayak tingkat korupsi itu semakin meningkat meningkat tiap tahunnya. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena maraknya pemotongan hukuman dari MA pada para koruptor. Kalau bisa disimpulkan sih mungkin hal terbaik yang bisa kita lakukan yang dengan memperbaiki dan mengevaluasi diri sendiri ya, biar korupsi itu tidak menjadi culture atau kebiasaan dalam dunia kerja kita. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri nih, gimana cara penanggulangannya untuk menghindari korupsi di satker kalian masing-masing? Mulai dari Mas Rido, silakan. Dimulai dari saya ya. Kalau menurut saya penanggulangan korupsi itu bisa dimulai dari diri sendiri ya. Jadi minimal dari kita sendiri itu bisa menahan untuk tidak melakukan tindak korupsi. Dimulai dari hal kecil, misalnya korupsi waktu. Jadi waktu kerja kita kerja, waktu istirahat baru kita istirahat. Jadi dimulai dari hal kecil aja. Dan juga kalau memungkinkan juga kita bisa memberi wawasan kepada teman-teman atau bahkan mungkin senior-senior kita yang ada di kantor bahwasanya hal yang seperti ini itu harus dihilangkan sehingga kita transparan dalam bekerja. Sekian dari saya. Oke, lanjut Mas Alvin, Mas, silakan. Menurut saya itu yang pertama itu adanya kesadaran dari diri kita masing-masing. Yang kedua, harus adanya ketegasan langsung dari pimpinan kepada staf-stafnya, bagaimana menjaga integritas waktu dalam bekerja. Yang ketiga, tindakan berupa sanksi yang tegas. Kemudian Mas Ade, silakan menyampaikan pendapatnya. Ya, kalau bagi saya penanggulannya itu ya betul seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, itu dari diri masing-masing terlebih dahulu. Apabila kita memiliki iman kuat dan tekad yang kuat untuk memajukan negara kita bisa untuk jauh-jauh dengan kata korupsi. Kita tidak menutup kemungkinan ya bahwa di area tempat kerja kita masing-masing itu udah ada gitu tempat yang namanya korupsi gitu. Untuk itu kita itu bisa harus mengontrol diri kita sendiri untuk berpikir bahwa apakah itu baik atau buruk. Ini cukup. Mas Rizky, silakan. Oke, kalau dari saya itu mungkin kita harus belajar untuk berintegritas, lalu memperbaiki sistem yang ada di kantor kita mungkin agar lebih transparansi, lebih akuntabel buat para pekerja di sana. Demikian diskusi podcast yang bisa kami sampaikan terkait dengan isu kontemporer di Indonesia, yaitu tindak pidana korupsi. Dari podcast yang kita diskusikan sore ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak bisa serta-merta menghilangkan kebiasaan-kebiasaan atau isu-isu korupsi itu, tapi kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri dan memperbaiki diri kita sendiri sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa kita tidak ikut berada dalam lingkaran itu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.